Perkenalkan, nama saya Regina Gracia Aryani Altanin. Saya dari Teknik Sipil Angkatan 2020 dengan NIM 21010120140140096. Saya akan mempresentasikan tentang studi case State Road 826, Palmetto Road Expressway, Managed Lanes PDNE Study. Yang pertama tentang deskripsi proyek. Palmetto Expressway merupakan sebuah proyek yang memiliki panjang proyek mencapai 6 mil dengan waktu studi VI 14-18 Mei 2012. Latar belakang jalur SR 826 adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami sampai Dade County. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menambahkan 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuan dari jalur cepat ini untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas, mengurangi kemacetan, menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR 826. Selanjutnya ini merupakan gambar North or South SR 826 PDNE. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan capital cost, constructability, kemudahan perawatan lalu lintas, meningkatkan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek, serta mendokumentasikan data teknis, lingkungan, dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam menjalani studi VI. Yang pertama, tidak ada hak jalan tambahan, bersinggungan dengan sumber gas alam, koneksi di setiap ujung, tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan. Selanjutnya ada hasil studi VI. Tim VI awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja VI. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi untuk proyek ini. Objek evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasikan ide-ide dengan pencapaian yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi atau meningkatkan operasi. Berikut merupakan tabel rekomendasi studi VI dari proyek berikut. Analisis fungsi dan diagram phase. Berikut merupakan diagram phase dari proyek tersebut. Selanjutnya ada evaluasi. Pada fase kreatif, pemunculan ide dilakukan dengan cara brainstorming. Ide-ide yang muncul kemudian didiskusikan dan dievaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama oleh tim VI. Terhadap 9 kriteria yang digunakan untuk evaluasi. Yang pertama, ada biaya modal. Kedua, kemudahan konstruksi. Ketiga, perawatan di masa mendatang. Keempat, dampak pada penjadwalan. Kelima, operasi lalu lintas. Keenam, pemeliharaan atau kontrol lalu lintas. Ketujuh, membutuhkan variasi atau pengecualian. 8, memenuhi kebutuhan di masa mendatang. 9, dukungan publik. Setelah menentukan kriteria apa saja yang digunakan, kemudian tim VI juga menentukan bobot nilai untuk masing-masing kriteria tadi. Setiap kriteria diberi bobot nilai antara angka 1 sampai 9, dengan bobot 1 untuk kriteria yang paling kurang penting dan bobot 9 untuk kriteria yang paling buruk. Berikut tabel bobot nilai untuk masing-masing kriteria. Setelah menentukan kriteria tersebut, ide-ide tadi kemudian dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu untuk masing-masing ide didiskusikan dan diberi nilai antara angka 1 sampai 5 untuk setiap kriterianya, dengan nilai 1 untuk yang kurang menguntungkan dan 5 untuk yang paling baik. Ide dengan nilai yang lebih besar atau sama dari konsep desain awal dinilai cukup untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Dalam masalah evaluasi, beberapa ide ditetapkan sebagai saran desain ditunjukkan dengan simbol DS pada tabel di lembar kerja. Berikut saran desain atau design suggestion utama yang diidentifikasikan oleh tim. Rekomendasi. Rekomendasi yang ditetapkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun tim studi VI yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim studi VI dengan konsep asli perancang. Gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskripsi tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Selain itu, jika diperlukan sketsa dan perhitungan juga ditampilkan untuk memastikan bahwa biaya dapat digunakan sebagai pembanding dalam gagasan yang diajukan oleh tim VI. Perkiraan biaya alternatif PDNE dan perkiraan biaya awal grup LPA digunakan sebagai dasar penentuan harga. Rekomendasi tim studi VI. Ada yang pertama nomor 6.
yaitu memperhitungkan penggunaan lajur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola di setiap arah. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI menunjukkan 2 manage lane dan 4 jalur umum selebar 11 kaki dengan rentang lebar median 12 kaki, hingga kurang dari 4 kaki pada titik jepit tertentu seperti jalan 103 NW. Daerah-daerah tertentu memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola, dan satu wilayah terdapat 2 manage lane dan hanya 3 jalur umum. Ujung jalur ML pada saat ini berada di selatan SR 836. Dengan koneksi ke sistem ML dari SR 836 timur dan barat di area antara NW 25 dan NW 36. Alternatif II. Untuk fase sementara, pemerintah dapat mengimplementasikan manage lane tunggal 11 kaki dan dilanjutkan bahu jalan 12 kaki dari SR 836 ke utara dari persimpangan I75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini, yang hanya membutuhkan pengecatan, dan infrastruktur tol. Keuntungannya yaitu ada biaya awal yang rendah, dampak operasional yang lebih sedikit dalam memisahkan diferensial kecepatan dan jenis kendaraan, lalu bisa memanfaatkan infrastruktur atau jalur yang ada dengan cara yang semula dimaksudkan. Kerugiannya yaitu kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas, berdampak lebih lambat jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida. Yang kedua, pemeliharaan detonator bermasalah. Alternatif yang kedua ada yang dari nomor 13, yaitu dari jalan NW36 ke NW58 meluruskan kembali garis utama utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI menunjukkan pelebaran kecil SR826 baik dalam arah NB dan SB dari NW36 ke NW58 karena kendala right of way di kedua sisi. Kendala right of way akan mengurangi jarak tersedia untuk memperluas jalan untuk mendapatkan bahu jalan sepanjang 10 hingga 12 kaki di sepanjang manage lane. Alternatif BDNI menunjukkan bahu jalan 6 kaki di arah SB dan bahu jalan 8 kaki di arah NB di dekat pintu keluar NB ke jalan NW 58. Adanya bangunan akan mengurangi lebar bahu jalan yang ideal. Keuntungannya itu secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki di kedua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan adanya pendapatan tambahan. Alternatif yang ketiga ada dari nomor 16, yaitu pada persimpangan I75, pelurusan centerline harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Alternatif yang dipilih. Alternatif dokumen PDNI menunjukkan konstruksi yang signifikan di SR 826 dan persimpangan I75. Flyover dari dua arah dari I75 ke SR 826 SB diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi untuk menyesuaikan semua ruang gerakan dan nilai yang terkait dengan persimpangan ini. Penyesuaian SB digeser ke barat. Penyesuaian SB baru ini menempatkan beberapa jalur SB di atas kanal yang ada. Agar tidak mempengaruhi jalan lingkar yang ada, kanal akan dipersempit dan dinding akan ditambahkan di sepanjang dua tepi kanal. Alternatif VI, yaitu perubahan kanal menjadi gorong-gorong dan dialihkan penataan kembali jalur SB di atas gorong-gorong ke barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan lebar bahu di semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalur. Yang kedua ada operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Yang ketiga akan ada pendapat tambahan. Namun ada kerugian yaitu yang pertama akan meningkatkan biaya konstruksi, yang kedua meningkatkan waktu konstruksi, yang ketiga membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, yang keempat dapat mempengaruhi perizinan. Alternatif selanjutnya ada dari nomor 19, yaitu antara jalan NW74 dan jalan Okeechobee, perluasan jalur selatan ke barat untuk menyediakan baru jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di Okeechobee. Alternatif yang dipilih, alternatif dokumen PDNI menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 kaki untuk manage lanes ke selatan dari utara, NW74 ke selatan Okeechobee Road.
Alternatif VI yaitu memperluas 8 kaki ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 kaki. Keuntungannya yaitu yang pertama meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki hingga 12 kaki. Kemudian memungkinkan kendaraan yang cacat masuk ke bahu tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Yang ketiga, bahu jalan sepanjang 12 feet memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 feet. Kemudian, kekurangan yang ada yaitu yang pertama ada peningkatan biaya, yang kedua ada peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Lalu, rekomendasi yang selanjutnya ada yang dari nomor 22, yaitu pada seksi 5 buat crown dan stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, juga perpanjang jalur ke utara, kelima lebih jauh ke selatan. Alternatif yang dipilih yaitu batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Tumpang tindih antara NW 7th Street dan NW 25th Street. Pada SR826, departemen ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR286 untuk memodifikasi trotoar dan drainase untuk proyek Managed Lanes yang akan datang. Modifikasi ini termasuk perubahan friction course dan marka jalan. Konstruksi Managed Lanes juga harus mengubah crown jalur jalan NB dan SB. Alternatif VI yaitu ada tim joint venture bagian 5 akan membuat friction course, mengubah lokasi crown dan stripping SR826 antara NW 7th Street dan NW 25th Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur Managed Lanes. Keuntungan yang pertama yaitu lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pekerjaan ulang. Yang kedua, pendapatan publik yang kurang negatif dengan konstruksi boros yang terlihat pada dampak lalu lintas tambahan. Kerugiannya yang pertama yaitu menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini. Upaya mendesain ulang untuk bagian 5. Lalu alternatif selanjutnya ada dari nomor 23 yaitu tambahkan batas kecepatan variabel ke General Purpose Lanes. Alternatif yang dipilih yaitu alternatif dokumen PDNI menunjukkan Managed Lanes bervariasi dengan kecepatan 60 mph dengan kecepatan desain tujuan umum 60 mph. Alternatif VI yaitu memanfaatkan batas kecepatan variabel untuk tujuan umum dengan mengelola aliran lalu lintas di General Purpose Lanes dengan lebih baik. Keuntungan yang pertama yaitu meningkatkan operasi secara aktif, mengelola aliran pada jalur tujuan umum. Yang kedua ada peningkatan hasil yang diantisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil. Yang ketiga ada memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Kerugiannya yang pertama yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis. Yang kedua ada konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Terima kasih.